Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita bakal ngebahas soal dysfunctional family, yaitu kekhawatiran atau munculnya suatu keadaan di mana keberadaan keluarga itu tidak ada artinya. Tapi untuk membahas lebih dalam, kita sudah bersama Kak Iksan Bella Persada di sini. Hai Kak. Halo, Kiana. Senang kalau ngobrol sama kakak soal ini, soalnya soal psikologis. Seru. Nah, tapi kali ini ada lagi isu mengenai orang tua disfungsional. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam, supaya mungkin aku dan juga para smart viewers tahu, boleh jelasin dulu dong Kak, apa sih dysfunctional family? Oke, ya dysfunctional family ini singkatnya ya gitu. Jadi sebenarnya keluarganya ini ada nih, orang tuanya ini ada gitu ya. Orang tuanya belum meninggal gitu, tinggal bareng, tapi sayangnya mereka tidak menjalankan perannya dengan baik gitu. Jadi akhirnya nggak cuma orang tua, kalau misalnya kita ngomong dysfunctional family, kadang anaknya juga nih gitu kan, namanya juga tentang keluarga gitu. Jadi anaknya pun mungkin kadang nggak ngikut dengan apa yang ada, aturan yang ada di rumah gitu ya, atau tidak menjalankan peran di rumah. Orang tua juga tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk di rumah, tidak bisa tidak paham cara komunikasi dengan anak gitu ya. Akhirnya peran-peran di rumah tuh nggak jelas, jadi itu seperti apa gitu ya, peran ayah itu seperti apa, peran ibu, peran anak tuh nggak bisa berjalan dengan baik, akhirnya ya jadi dysfunction gitu. Oke, berarti ini sebenarnya keadaan yang cukup mengkhawatirkan ya, karena sebetulnya ini masih dalam satu lingkungan keluarga, masih satu ikatan pernikahan juga dong, berarti betul. Bukan ya, maksudnya tidak meninggal juga ya tadi ya, tapi sama-sama tidak berfungsi dalam tanda kutip. Nah, aku pengen tahu, tadi kan kakak bilang kalau misalkan ini bukan cuma orang tua, karena bayangan aku orang tuanya doang nih mungkin kayak dalam tanda kutip bisa melantarkan anak. Tapi dari pandangan kakak, apa yang kakak bisa mendefinisikan bahwa anak ini juga tidak menjalankan fungsinya sebagai anak, tuh maksudnya gimana tuh Kak? Ya, kalau misalkan akhirnya anaknya tidak bisa menjalankannya dengan baik, ini biasanya dalam konteks anaknya udah dewasa ya, ketika dia remaja, udah dewasa. Tapi kalau misalkan masih kecil, kemungkinan besar itu karena ya orang tuanya disfungsional pastinya gitu. Tapi karena orang tua tidak disfungsional sejak anaknya kecil, akhirnya ngebentuk lah si anaknya. Misalnya jadi anaknya cenderung punya pemikiran yang negatif, anaknya ngerasa nggak aman gitu, karena orang tua tidak bisa memberikan rasa aman buat orang tuanya gitu ya. Jadi ya, perlahan ketika dia berkembang pun juga tidak menjalankan peran dengan baik nih. Misalkan jadinya gampang menyerah kah misalkan gitu ya. Atau ketika orang tua butuh bantuan misalkan untuk hal-hal tugas domestik, di rumah anaknya tidak membantu gitu kan. Padahal kan peran yang baik itu adalah tahu nih kapan harus membantu, kapan harus berperan terlibat dalam hal rumah gitu ya. Gitu sih. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita pengen tahu tentang dysfunctional family gitu, terutama dysfunctional orang tua gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dari ada 3 hal gitu ya. Dari 3 dimensi nih yang bisa kita lihat gitu. Jadi kapan sih kadang orang tua utamanya gitu ya bisa dikatakan itu dysfunction ketika memang jadi ada 3 gitu. Yang pertama kalau misalnya kita lihat namanya ada cohesion gitu ya. Jadi cohesion itu berhubungan sama kedekatan gitu ya, bonding gitu, atau misalnya kayak perhatian terhadap anak gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya flexibility. Jadi kayak bagaimana aturan-aturan di rumah, bagaimana tentang peran-peran gitu ya, bagaimana tentang perubahan-perubahan yang ada di rumah gitu ya. Terus yang ketiga ada namanya communication gitu. Jadi biasanya kalau misalkan keluarga dysfunction itu di bagian cohesion tadi, kedekatan dengan anak sama orang tua itu biasanya minim gitu. Kalau misalnya minim, dia jadinya terlalu cuek orang tua sama anak gitu misalnya. Tapi kalau misalkan yang terlalu ekstrim, jadi yang terlalu ekstrim ke atas gitu misalnya, itu orang tua jadi terlalu kayak ngejagain anaknya banget. Oh gitu. Gitu ya, jadi terlalu ngejagain banget anaknya. Overprotective. Betul gitu. Jadi kayak nggak ada space gitu kan ibaratnya gitu. Kalau yang flexibility-nya, kalau yang terlalu ekstrim bawah, orang tua jadi kaku, rigid. Jadi kayak orang tua otoriter gitu ya, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Mau kuliah aja jurusan misalnya diatur. Itu banyak banget yang kayak gitu di sini ya. Gitu. Terus kalau misalkan yang ekstrim atasnya justru yang terlalu cuek, chaotic namanya gitu ya. Jadi kayak anaknya tuh kayak nggak diperhatiin gitu deh. Dan untuk dan juga karena komunikasinya juga rendah
Oke. Gitu, jadi gampang kritik anak segala macam. Iya. Terus faktornya apa sih Kak sebetulnya sampai ada dysfunctional family? Ya kalau misalkan anak berarti ada faktornya dari orang tua dong. Karena kan pola punya anak ataupun setiap hal dalam keputusan hidup itu kan secara sadar. Menikah secara sadar. Punya anak secara sadar. Nah terus kalau misalkan ini terjadi, apa sih faktornya? Apakah mungkin kalau tarik ke belakang, apakah nih masing-masing orang tua itu sebetulnya mereka belum siap untuk punya anak. Jadi mereka nggak tahu cara parentingnya seperti apa dan lain-lain gitu. Gimana? Kita bisa lihat dari berbagai hal sih sebenarnya gitu. Karena nggak ada satu faktor yang memang jadi penyebabnya pasti itu gitu. Tapi biasanya kenapa akhirnya ada dysfunctional parents gitu ya? Biasa karena ada trauma antar generasi gitu. Jadi kalau saya lihat dari sisi psikologis, trauma antar generasi adalah ini orang tua kok kayaknya kasar sama kita gitu ya, abuse gitu. Atau nih orang tua kayak cuek banget segala macam. Ternyata kalau ditelisik gitu ya, dia mengalami hal yang serupa dari orang tuanya, dari kakek kita gitu misalnya. Mungkin kan orang tua zaman dulu mungkin keras ya gitu, karena dia ya karena dari faktor ekonomi zaman dulu keras seperti apa, budaya juga gimana gitu. Akhirnya luka-luka yang ada itu nurun ke orang tua kita. Nah orang tua kita karena mereka juga nggak paham bagaimana caranya gitu ya, akhirnya nurun lagi ke kitanya nih, dalam pengasuhan ke kitanya gitu. Terus juga bisa jadi karena ada faktor budaya ya. Budaya di kita mungkin menilai kalau anak tuh harus nurut sama orang tua gitu, harus ngikut gitu, aturannya apa, kayak nggak ada demokratisnya lah gitu ya, jadi kayak nggak ada dialog dulu nih gitu ya, baiknya gimana segala macam gitu. Jadi nah itu karena faktor budaya itu juga akhirnya memperkuat lah orang tua kita, mungkin orang tua yang dysfunctional makin kuat lah untuk menerapkan hal itu ke kita gitu. Oke, gitu sih. Ini berarti inner child juga ya jatuhnya Betul. Kayaknya luka-luka masa lalu yang belum selesai. Nah. Dan itu masih dibawa, itu berarti lingkaran setan ya? Betul. Bisa dibilang kalau nggak dihentiin nih gitu ya, itu pasti akan jadi lingkaran setan sih. Benar, iya, karena nggak bisa dipungkiri sebetulnya mungkin ilmu parenting zaman dulu nggak kayak sekarang. Betul. Ya kan, maksudnya ya belum ada mungkin psikolog anak, belum juga mungkin dokter spesialis anak yang mungkin bisa kayak memberikan edukasi mengenai parentingnya dan lain-lainnya gitu ya. Contohnya kayak misalnya deh anak makan misalnya kan caranya sekarang beda main zaman dulu gitu. Dan termasuk adalah pola asuhnya seperti ini. Ternyata emang berarti kalau misalnya itu berkesinambungan sama inner child, berarti emang harus diselesaikan dulu. Sepenting itu inner child. Sebenarnya tuh itu gitu. Cuma kan sayangnya kan, mungkin orang tua kita tuh nggak menyadari itu ya, nggak tahu gitu. Mungkin pikirnya kayak, ya emang ini pola asuhnya kayak gini kok gitu. Jadi kamu harus kuat juga. Makanya kan suka ada kayak membahas kayak zaman bapak dulu gitu kan. Bisa kok zaman bapak dulu tuh kuat segala macem gitu. Nah, ya itu kan bukan berarti karena mengalami itu artinya benar gitu kan. Benar. Ya artinya kan bukan berarti absolut seperti itu ya. Ya itu jadi memang mereka harus sadar dulu. Mereka juga sebenarnya punya luka nih gitu ya, atau yang mereka mesti punya kesadaran dulu bahwa yang mereka alami itu salah juga gitu, itu sih. Oke, aku beranggapan bahwa munculnya dysfunctional ini adalah pastinya dari pola asuh orang tua, betul ya Kak ya? Nah, gimana dia cara parentingnya kepada anak? Nah, kalau misalnya terbentuklah secara dari kecil sudah ada dysfunctional family atau dysfunctional parents, sebetulnya mental apa sih yang terbentuk kepada anak itu, apa yang mereka rasakan gitu Kak? Nah biasanya dari dysfunctional parents gitu, dampaknya ke anaknya biasanya mereka akhirnya ngerasa nggak aman gitu. Mereka ngerasa nggak aman gitu ya, atau mereka mungkin ngerasa kayak apa ya, bahkan ngerasa nggak ada batasan, nggak ada boundaries. Karena tadi kan ada yang orang tuanya yang terlalu ngejagain banget anaknya, atau ada yang terlalu cuek banget. Satu sisi biasanya itu yang bikin dysfunctional gitu. Nah jadi dampak ke anak karena dia ngerasa nggak aman gitu ya, dari kecil ngerasa nggak aman, akhirnya ketika mereka beranjak dewasa, ketika hubungannya mereka dengan orang lain, hubungan interpersonal, yaitu berdasarkan dari rasa nggak aman juga. Jadi entah itu akhirnya nggak percaya sama orang jadinya gitu, atau dia ngerasa kayak dia kayaknya nggak layak nih untuk masuk dalam kelompok tertentu nih gitu misalnya. Kayak banyak banget juga yang dialamin gitu ya ketika klien-klien yang konseling gitu ya. Ya biasanya mereka tuh ngerasa nggak amannya karena takut, aku tuh ngelakuin kesalahan nggak ya kalau misalnya aku berteman ini. Karena pas dilihat lagi belakangnya gitu ya di dalamnya,
ternyata ya orang tuanya tuh terlalu otoriter gitu misalnya, terlalu banyak kasih batasan gitu, terlalu nggak bikin ngerasa anak aman. Padahal kan yang bikin anak ngerasa aman adalah ketika ya memang ada aturan, tapi aturan yang bisa diomongin gitu. Dan kalau bisa dijelasin. Sayang kan banyak orang tuh mungkin ngasih aturan nggak jelas seperti apa, tapi mereka nggak jelasin alasan itu kenapa gitu. Cuma alasannya karena nggak boleh aja gitu. Jadi anak yang ngembangin rasa nggak amannya tuh dari situ. Nah gitu. iya sih itu padahal itu hal kecil ya sebetulnya ya. Sebetulnya mungkin kalau di POV orang tua ya nggak boleh pokoknya nggak ngasih alasan gitu. Betul, padahal mungkin dari sisi anak ya gue pengen tahu kenapa nggak boleh, kenapa temen gue boleh gue enggak. Kan kayak gitu kan sering yang kayak gitu kan. Ternyata itu efeknya panjang banget gitu. Nah aku maksudnya kayak membayangkan lagi kayak tindak lanjutnya kayak nanti kalau misalkan si anak itu yang tumbuh di keluarga yang disfungsional, nanti mereka gimana ya ke anaknya atau mereka nanti gimana ya, ada nggak sih selain tidak nggak ada kepercayaan, dampak sosial apalagi sih Kak gitu? Ya pasti umumnya adalah nggak percaya diri gitu, karena dia akan takut salah gitu kan jadinya, karena selama ini yang ya diatur terus gitu kan, dia nggak ada kesempatan untuk dia ngeksplorasi diri, dia nggak ada kesempatan buat mandiri, menentukan keputusannya sendiri gitu. Biasanya kan yang buat mereka akhirnya bisa bangun percaya diri, mereka tuh bisa kebangun daya bantingnya dalam menghadapi stres, karena mereka udah nyoba dulu nih, oh salah nih gitu dari pilihanku, aku akhirnya jadi belajar untuk ngadepinnya gitu. Dan orang tua baiknya tuh hadir sebagai orang tempat diskusi. Betul. Gitu kan, bukan yang terlalu banyak ngaturnya gitu, atau bukan yang terlalu banyak kayak ngebebasinnya gitu. Jadi ada hadir buat diskusi, buat tetap monitoring peran orang tua tuh ketika terlebih anaknya pas udah dewasa ya, gitu. Buat anak-anak kuliahan gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan aku ngebahas dari sisi orang tua. Kalau misalkan tadi di awal-awal kakak sempat bilang juga kalau misalnya ada disfungsional dari sisi anak. Ya. Jelasin juga kalau ada beberapa mungkin anak itu tidak menjalankan tugasnya sebagai anak lah gitu. Kalau aku pengen tanya kalau misalkan dia membangkang, apakah itu salah satu contoh Kak? Atau enggak, itu sebetulnya tuh dia bentuk protes diri aja? Nah, kalau misalkan kayak ngebangkang, mungkin karena itu tadi ya gitu, itu bentuk protesnya dia. Cuman perilakunya yang kelihatannya kayak negatif banget nih gitu. Tapi ya itu kan karena disebabin dia nggak diajarin nih cara untuk protes gitu, cara untuk ngelola emosinya gitu ya. Akhirnya iya kelihatan bentuknya itu adalah yang ngebangkangnya itu. Makanya tadi bener kayak kata Viana bilang lingkaran setan kan jadinya kan. Bener. Anak yang waktu pas kecil mungkin baik-baik aja gitu kan. Kayak ya ngikut atau ya gimana segala macam. Tapi karena itu terus-menerus berulang, akhirnya yang ngebentuklah pemikiran-pemikiran negatifnya si anak, ngebentuk kepribadiannya dia juga. Akhirnya yang orang lain tangkap kelihatan luarnya doang kan, perilaku dia ngebangkangnya kan. Padahal di baliknya itu kan sebenarnya ya karena peran orang tua itu sendiri yang nggak berfungsi. Iya. Oke. Nah, terus banyak juga yang berpendapat bahwa generasi milenial itu kan sedang berjuang keras untuk memutus pola asuh toksik dan disfungsional yang mereka alami di masa kecil. Nah, lalu kalau dari sudut pandang psikologisnya ini, sejauh mana sih keyakinan ini tuh benar? Gitu. Menurut kakak gimana? Lihat dari fenomena aku dan selama aku gabungin dari pengalaman konseling ya, gitu ya. Boleh. Ketika konseling pas dengan orang-orang yang dewasa, dengan yang ya remaja sampai dewasa gitu ya. Mereka tuh pada punya kesadaran betul sekarang gitu. Kayak ini tuh aku trauma karena orang tua aku nih, banyak yang kayak gitu. Atau kayak ada banyak yang ngomong kayak ini inner childku terluka nih karena orang tua aku waktu dulu tuh nggak pernah nge-supportku gitu misalnya. Jadi benar makin kemari generasi milenial ya kayak kita gitu ya. Jadi banyak yang makin aware dan mereka kalau kulihat gitu ya, kalau misalnya kita lihat di sosial media gitu, banyak yang kayak gaya parenting gitu kan. Parentingnya udah beda banget nih gitu dibandingkan kita yang dulu gitu ya. Karena memang sekarang mereka udah lebih aware, mereka pengen banget mutus untuk lingkaran setan itu tadi gitu, dan itu bagus. Dan terlebih lagi kan mungkin sebenarnya kalau sekarang ini kan akses media sosial tuh gampang banget ya untuk didapetin gitu. Beda sama orang tua kita dulu nih. Kalau orang tua kita sekarang kan kalau kita sekarang kan buka informasi dikit udah dapat tentang cara parenting yang tepat tuh seperti apa gitu. Jadi setuju banget sih gitu kalau misalkan memang udah banyak yang lebih aware dengan hal itu gitu. Oke. Berarti langkah yang bisa memutus lingkaran setan ini adalah sebenarnya edukasi dong berarti. Salah satunya iya gitu. Salah satunya edukasi, dan penting banget kita tuh sebagai orang tua punya namanya repairing gitu. Karena banyak orang tua yang nggak bisa untuk banyak orang denial lah gitu ya, bahwa dia tuh keliru gitu, bahwa dia itu sebenarnya salah loh misalkan dalam proses parenting. Ya karena mereka nggak punya pemikiran repairing gitu. Jadi justru
mereka yang bagus itu adalah mereka punya pemikiran repairing, jadi mau belajar, karena kan jadi orang tua kan seumur hidup belajar Betul, ya, terus belajar seumur hidup gitu ya. Jadi yang penting Setuju. adalah ya mau belajar dan mau mengakui kesalahan itu sih, gitu. Nah, itu yang susah sebagai orang tua kadang gengsi. Gitu. Iya, benar-benar dan ngerasa ya udah, gue orang tua bener selalu mungkin yang zaman dulu kayak gitu karena mungkin orang tua kita kayak gitu kali ya Kayaknya kayak sih, itu karena minimnya edukasi, tapi percayalah bahwa rumah pertama adalah orang tua. Jadi kita sebagai, aku merasa ini adalah suatu pembelajaran untuk aku sebagai orang tua juga untuk bisa memberikan rumah yang paling tepat untuk anak, memberikan rasa nyaman untuk anak, karena itulah sekolah pertama juga. Smart Viewers, terima kasih Kak, thank you ya Kak atas waktunya ya Kak, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di channel Binus ya.